Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazlina dengan NIM 202305010150. Di sini saya akan membuat video UAS untuk mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini materi yang saya ambil dengan judul Membangun Mentalitas Wirausaha. Yang materi yang pertama itu membahas faktor berwirausaha. Menurut beberapa ahli, seorang memilih menjadi wirausaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang pertama itu tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur sistematis dan terencana. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja atau tertekan, terhina, atau mengalami kebosanan selama bekerja. Dipaksa atau terpaksa pindah dari daerah asal, pensiun, atau penceraian, dan lain sebagainya. Faktor kedua itu, seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang masuk ke dalam dunia wirausaha diawali karena adanya kebutuhan. Kebutuhan ini muncul karena adanya perbedaan dan ketidakseimbangan tertentu pada individu yang bersangkutan. Karena kebutuhan tersebut mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan mencapai tujuan, yaitu mempertahankan dan memperbaiki kelangsungan hidupnya. Faktor ketiga itu menjadi kewirausahaan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha. Sebelum kita mengambil keputusan terjun ke dalam dunia wirausaha, seseorang telah terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jika ia mengambil keputusan menjadi wirausaha, maka dia akan menyelaraskan tindakan dengan keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang wirausaha tidak harus memiliki faktor genetik. Keberhasilan dalam menjadi wirausaha tentu akan lebih cepat apabila didukung oleh faktor lingkungannya. Materi yang kedua yaitu motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama, definisi motivasi. Secara bahasa, motivasi berasal dari bahasa lain, yaitu mover, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya, diserap dalam bahasa Inggris yang berarti motives, yang berarti pemberian alasan, motif atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Santrak turut mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan. Adapun menurut Wahjo Sumidjo, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antar sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang terjadi pada diri seorang. Berdasarkan beberapa definisi di atas, motivasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang mendorong tingkah laku seseorang dalam memutuskan arah dan mencapai tujuan sejalan dengan organisasi. Mempengaruhi perilaku seorang merupakan kunci bagi wirausaha untuk meningkatkan produktivitas. Semakin wirausaha memahami perilaku anggota organisasi, maka mereka akan mampu dalam mempengaruhi perilaku dan membuatnya lebih konsisten dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu tipe-tipe motivasi. Berdasarkan self-determination teori, motivasi terbagi menjadi dua tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seorang. Dalam hal ini, wirausahaan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan, atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan.
Dalam beberapa kasus, motivasi intrinsik dapat berupa kepuasan terhadap kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang telah dan atau harus dilakukan, ataupun harga diri di hadapan orang lain atas kemampuannya yang dimiliki. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Dalam hal ini wirausahaan. Adapun motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat mengurangi atau menambah kreativitas wirausaha dalam menyelesaikan sikap tanggung jawab yang diemban. Yang ketiga itu teori-teori motivasi. Teori konten motivasi merupakan teori yang mengulas tentang penyebab perilaku atau kebutuhan seseorang dalam motivasi dalam bertindak. Dalam hal ini mencakup beberapa teori. Teori yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa motivasi adalah fungsi dari 5 kebutuhan dasar, seperti psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan kualitas diri. Kemudian teori yang kedua itu teori motivasi Harburg. Teori ini mengemukakan dua teori pertama. Yang pertama itu kepuasan kerja yang berpengaruh positif terhadap prestasi dan semangat kerja. Yang kedua, ketidakpuasan kerja. Selanjutnya terdapat perbedaan antara motivator dengan faktor-faktor pemeliharaan. Motivator berpengaruh pada peningkatan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi. Sedangkan faktor pemeliharaan berperan untuk dapat mencegah penurunan semangat kerja. Materi yang ketiga yaitu metode berpikir Betska. Seseorang wirausaha atau pengusaha berpikir secara berbeda dari non-pengusaha. Seringkali pengusaha dihadapkan dengan situasi tertentu, dengan berbagai risiko, tekanan waktu, dan lingkungan yang tidak pasti. Dalam hal ini, terdapat cara metode berpikir Betska menjadi hal yang paling penting untuk diterapkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, brise-collect. Kata brise-collect berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan lakukan sendiri. Teori brise-collect dikemukakan oleh Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 yang merupakan antropolog kebangsaan Prancis. Dalam hal ini, brise-collect dapat diartikan bagaimana wirausaha dalam mengambil tindakan dan mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki dengan masalah serta peluang baru. Yang kedua itu effectuation. Terdapat 5 prinsip dalam menerapkan effectuation menurut Saraf de Sarafat, antara lain. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Dalam hal ini terdapat 3 sumber atau sarana yang dapat tersedia bagi semua orang pada titik permulaan, antara lain siapa kamu, kemudian ada apa yang kamu ketahui, lalu kemudian juga ada contoh siapa saja yang kamu kenal. Yang kedua itu pengorbanan yang masuk akal. Poin ini menjelaskan beberapa hal diantaranya. Poin masa depan individu tidak dapat diprediksi. Kemudian dunia berubah lebih cepat dan dinamis daripada apa yang telah individu pelajari. Kemudian investasi yang dimulai perlahan atau sedikit demi sedikit membuat individu mendapatkan wawasan dan dapat bergerak maju dengan cara yang terjangkau. C. Membuat rajutan acak. Kolaborasi merupakan kunci penting dalam keberhasilan. Hal ini diartikan bahwa wirausaha dihadapkan dan berkolaborasi dengan kerja atau seluruh stakeholder, sehingga visi dan misi akan dapat dicapai dan atau dilakukan dengan lebih mudah.
Yang D, siap berubah dan adaptasi. Pangsa pasar turut berubah dengan cepat, sehingga wirausaha harus belajar lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini harus diikuti sikap siap berubah dan beradaptasi, mengingat ketika bergerak maju di bawah kepastian akan selalu terdapat masalah yang muncul dan atau resiko atas setiap kebijakan. Yang bagian E, berani memegang kendali. Jika tidak berani bertindak dengan risiko terukur dan tidak mengubah pendekatan serta pola pikir, maka akan kesulitan mengikuti perubahan. Hal ini akan tentu menghambat perjalanan wirausaha. Sejalan dengan Albert Einstein yang menjelaskan penyakit jiwa, yakni kegiatan yang sama dan dilakukan berulang-ulang, namun menerapkan hasil yang berbeda. Materi yang terakhir yaitu materi strategi menumbuhkan karakter wirausaha. Paradigma bahwa menjadi wirausaha harus berbakat telah bergeser. Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan dengan berbagai risiko yang mungkin akan dihadapinya. Sebagai salah satu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai wirausaha. Bahkan untuk menjadi wirausaha sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga memiliki keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan segala aspek usaha yang akan ditekuninya, dan terus-menerus menumbuhkan jiwa kewirausahaan ke dalam dirinya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu komitmen pribadi. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menjadi wirausaha bisa ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk menjadi pribadi yang unggul dan lebih memaksimalkan potensi diri sehingga dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk menjadi pribadi yang unggul, Anda dapat mengubah dan memprogram ulang kebiasaan-kebiasaan Anda, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Anda. Semua diarahkan untuk menjadi wirausaha yang lebih unggul dan lebih baik. Yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, keluarga, sahabat. Bersama mereka Anda dapat berdiskusi tentang peluang-peluang usaha dan berbagai masalah yang dihadapi, serta cara-cara mengatasinya. Anda dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari mereka, sehingga Anda mempunyai semangat dan kemampuan untuk menaklukkan keterbatasan dalam wirausaha. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Menumbuhkan jiwa wirausaha juga dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mereka mendapatkan pembelajaran wirausaha yang praktis dan contoh-contoh kasus yang menarik sehingga membangkitkan minat untuk berwirausaha. Kewirausahaan bisa dibentuk melalui proses belajar. Berbagai perdebatan masih berkaitan dengan proses pembentuk wirausaha. Pandangan yang mengatakan bahwa menjadi seorang wirausaha lebih mengutamakan pengalaman daripada pendidikan formal ini kurang tepat, karena pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan kewirausaha. Kegagalan pertama dari wirausaha karena dia lebih mengutamakan pengalaman daripada pendidikan. Faktor pendidikan, pengalaman merupakan faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Seseorang yang
terdidik memiliki potensi lebih besar untuk berhasil menjadi wirausaha karena memiliki kemampuan penalaran yang telah berkembang dan wawasan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu keadaan terpaksa. Banyak orang sukses berwirausaha karena dipaksa oleh keadaan. Pada awalnya, usahanya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi karena usahanya yang gigih dan kerja keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, akhirnya karakter wirausaha tumbuh dalam dirinya dan menjadi wirausaha yang sukses. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.